Dari 2019 hingga 2022 ada 3.912 warga negara Indonesia yang memutuskan pindah jadi warga negara Singapura. 3.912. Itulah total jumlah orang Indonesia yang hijrah menjadi warga negara Singapura mulai dari tahun 2019 sampai 2022. Kalau di rata-rata per tahunnya ada kurang lebih 1.000 orang. Data ini sendiri sebenarnya cukup mencengangkan. Namun, fakta lain yang membuatnya semakin buruk adalah kenyataan bahwa orang-orang yang pindah ini ternyata sedang dalam usia produktif. Mengacu pada pernyataan Silmi Karim selaku Dirjen Imigrasi Indonesia, WNI yang memutuskan pindah menjadi WN Singapura mayoritas berusia 25 hingga 30 tahun. Silmi juga berkata bahwa WNI yang berganti paspor bukan hanya mahasiswa, tetapi juga ada tenaga kerja alias SDM berkompetensi tinggi. Orang-orang yang memiliki keahlian khusus, talenta terbaik. Nah, karena belum ada istilah populer maupun resmi, Layar Sempit memutuskan untuk memberikan nama generasi ini sebagai generasi brain drain. Untuk melabeli orang-orang yang pindah kewarganegaraan ketika sedang dalam usia produktif seperti kasus WNI yang pindah menjadi warga negara Singapura ini. Kata brain drain sendiri kalau dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai hilangnya orang-orang pintar dan terdidik dari suatu negara yang pindah untuk menetap di luar negeri atau berganti kewarganegaraan. Hal ini akhirnya membuat negara asal kehilangan SDM berkualitas alias otaknya. Kasarnya sih, otak negaranya dikuras habis oleh negara tetangga. Kalau lu mungkin punya nama yang menurut lu lebih cocok, boleh banget langsung komen di kolom komentar ya. Meski berbagai pihak merasa hal ini sebenarnya wajar saja karena Singapura menawarkan kesempatan dan kehidupan yang lebih baik, rasa penasaran itu pasti tetap muncul. Memangnya seberapa bagus Singapura sampai orang-orang ini yakin untuk pindah ke warganegaraan? Yang pertama, ada kesempatan bekerja. Ketika membaca atau mendengar WNI yang kabur ke negeri tetangga, alasan pekerjaan adalah hal yang pasti muncul pertama kali dalam benak kita. Kasus pindahnya WNI menjadi warga negara Singapura pun tidak menjadi pengecualian. Selain gaji yang sudah tentu lebih besar, alasan lain orang Indonesia lebih memilih bekerja di Singapura adalah tersedianya berbagai jenis pekerjaan yang belum bisa dijumpai di Indonesia. Hal yang sangat terasa, khususnya dalam bidang kesehatan dan teknologi. Karena nggak ada pekerjaan yang cocok dengan kemampuan mereka, daripada harus ngambil kerjaan yang ada tapi nggak cocok dan gajinya kecil, akhirnya ya SDM berkualitas ini lebih milih Singapura. Tidak hanya sampai situ, banyak tenaga profesional yang tetap memutuskan untuk pindah dan jadi WN Singapura meskipun bisa menemukan posisi pekerjaan yang sama di Indonesia. Alasannya pun cukup bervariasi dan lebih kompleks. Setelah melakukan riset kecil-kecilan, tim Layar Sempit akhirnya menemukan dua alasan yang paling sering muncul. Yang pertama adalah perasaan lebih dihargai, dan yang kedua adalah beban pekerjaan yang lebih masuk akal. Untuk yang pertama, kasusnya banyak terjadi di kalangan akademisi seperti dosen dan peneliti. Banyak profesional dunia pendidikan yang merasa kerja keras mereka kurang mendapat apresiasi finansial maupun non-finansial apabila terus lanjut di Indonesia, sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah. Sedang untuk alasan yang kedua, beberapa testimoni netizen mengatakan bahwa job desk awal dan praktek lapangan sangatlah sesuai ketika bekerja di Singapura. Suatu hal yang langka kalau lu bekerja di Indonesia. Misalkan nih, lu bekerja sebagai video editor. Kalau di Singapura, lu kerjanya fokus ngedit aja. Bukannya tiba-tiba harus merangkap jadi videographer dan divisi kreatif kayak di sini. Sudah gajinya besar, beban kerjanya pun pas. Siapa coba yang nggak tergiur? Kedua, fasilitas kota Singapura. Kalau soal fasilitas publik, Singapura sudah tidak perlu diragukan lagi. Sejak awal tahun 2000-an, negeri Singa sudah menjadi rajanya Asia Tenggara. Transportasi umum seperti MRT dan bis sudah sangat terintegrasi sehingga memudahkan mobilitas orang-orang yang tinggal maupun berkunjung ke Singapura. Kalau soal keunggulan transportasi umum, dibanding Jakarta sudah nggak perlu banyak dibahas lagi ya.
Namun kalau bicara soal fasilitas publik, keunggulan Singapura tidak hanya sebatas sektor transportasi. Ada dua sektor lain yang juga krusial namun lebih jarang disorot, pendidikan dan kesehatan, atau lebih tepatnya sekolah negeri dan layanan rumah sakit umum. Kedua sektor ini mampu memberikan kualitas sembari memberikan kemudahan biaya bagi mereka yang terdaftar sebagai warga negara Singapura. Coba pertama kita lihat biaya pendidikannya. Di Singapura sendiri ada aturan wajib untuk mengikuti jenjang pendidikan primary school yang dimulai sejak anak berusia 7 tahun. Kalau di Indonesia, tahap primary school ini bisa dibilang setara dengan tingkat SD, yang sama-sama makan waktu 6 tahun sampai anak berusia 12 tahun. Nah, kalau menyekolahkan anak di sekolah milik pemerintah Singapura alias sekolah negeri, orang tua yang sudah terdaftar menjadi warga negara hanya perlu membayar biaya perawatan sekolah maksimal 195.000 per bulannya. Kalau di total-total, warga negara Singapura cuma perlu mengeluarkan biaya kurang lebih 11.700.000 per anaknya selama 6 tahun dengan kualitas pendidikan yang mumpuni. Tapi ingat, harga ini hanya berlaku untuk warga negara Singapura. Jadi misalkan ada orang Indonesia yang sudah tinggal 1 atau 2 tahun di Singapura namun belum jadi warga negara sana, harga untuk biaya sekolah anaknya pasti lebih mahal. Bahkan perbedaannya pun cukup jauh meski sama-sama di sekolahan milik pemerintah. Permanen residen yang bukan warga negara perlu membayar sekitar 3 juta per bulan atau total hampir 200 juta sampai anaknya lulus primary school. Kalau dibanding Jakarta, gimana Bang? Wah, kalau itu sih sudah jelas Jakarta jauh lebih mahal. Sebagai contoh, ayo kita lihat British School Jakarta. Sekolah internasional yang kurikulumnya sama seperti milik Singapura ini mematok biaya kurang lebih 300 juta per tahunnya. Jadi, untuk nyekolahin anak lu sampai tamat SD, minimal habis 1,8 miliar rupiah. 12 juta lawan 1,8 M. Pada tahun 1980-an, Singapura mengalami reformasi sektor kesehatan di mana seluruh rumah sakit umum atau rumah sakit milik pemerintah diberikan kebebasan lebih untuk mengatur operasional mereka. Hal ini membuat manajemen tiap rumah sakit umum menjadi independen sehingga mampu memberi layanan yang terbaik. Masing-masing rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, akhirnya berlomba-lomba memberikan pelayanan dan produk terbaik pada pasien. Maka jangan heran kalau di seluruh rumah sakit umum Singapura, pasien mampu merasakan hal-hal yang mungkin tidak terbayang bisa diberikan oleh rumah sakit umum seperti waktu tunggu yang singkat dan proses admin yang tidak berbelit-belit. Terlepas dari kualitas yang baik, biaya yang perlu dikeluarkan pun masih ramah di kantong. Kalau di Indonesia ada BPJS, kalau di Singapura ada yang namanya MediShield dan MediSave. MediShield untuk perawatan biaya besar seperti operasi, sedangkan MediSave digunakan untuk penanganan yang lebih ringan. Subsidi yang diberikan pemerintah Singapura untuk warganya pun tidak main-main. Bisa 50% hingga 80% dari total biaya yang harus dibayar. Tapi syaratnya, supaya lu bisa menikmati semua kemudahan ini, lu harus menjadi warga negara Singapura. Selain dua alasan utama tadi, ada satu lagi faktor yang bisa menjadi pendorong warga Indonesia untuk berpindah ke warga negaraan, yaitu paspor sakti Singapura. Bahkan mungkin kata sakti pun tidak mampu menggambarkan kekuatan penuh paspor negeri singa ini. Gimana enggak? Berdasarkan ranking indeks paspor handling global dan IATA, paspor Singapura menduduki peringkat 1 dunia. Dengan memegang paspor Singapura alias menjadi warga negara sana, lu bisa bebas masuk ke 192 negara di dunia tanpa perlu visa. Negara-negara yang memberi kebebasan visa ini juga bukan yang kaleng-kaleng. Kebanyakan adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korsel, dan masih banyak lagi. Ya, kalau lu bandingin dengan paspor Indonesia, tentu perbedaannya sangat jauh. Per tahun 2023, Indonesia sendiri menempati peringkat 70 dengan kunjungan bebas visa hanya ke 73 negara di dunia. Dan sudah tentu tidak ada Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dalam daftar negara tersebut. Bagi orang yang suka traveling atau sering melakukan perjalanan bisnis, kelebihan yang mampu diberikan paspor Singapura ini tentu sangat menarik.
Dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia, Pak Suryo Pramoto yang adalah Duta Besar Indonesia di Singapura mengatakan bahwa sebenarnya jumlah WNI yang pindah kewarganegaraan ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan angka total WNI yang berada di Singapura. Per Juli 2023, beliau mengatakan ada sebanyak 250.000 WNI yang berada di Singapura. Yang berarti hanya 0,4% dari WNI yang saat ini berada di Singapura yang kemudian pindah kewarganegaraan. Meski begitu, Pak Suryo Pramoto tidak membantah bahwa brain drain memang nyata adanya. Ia berkata, langkah pencegahan mesti segera diambil sebelum angka 1.000 per tahun itu semakin membengkak. Sejalan dengan pemikiran Dubes, netizen pun nampaknya tidak menyalahkan pilihan WNI yang memutuskan pindah kewarganegaraan. Kebanyakan netizen lebih berfokus pada pembenahan dengan mengusulkan agar negara kita segera mulai introspeksi. Tidak perlu jauh-jauh. Hal yang bisa menjadi fokus adalah bagaimana Indonesia bisa menawarkan kehidupan yang lebih nyaman, menyenangkan, serta memberi ruang bagi SDM berkualitas untuk maju. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.